Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi penulis buku, guru, ustaz serta keluarga, tim kajian serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas doanya dan juga doa penanya pertama tadi. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Izin bertanya, Ustaz, saya sudah menikah 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir, apakah niat saya punya anak, apakah sudah lurus karena Allah? Dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah. Dan ingat nasihat Ustaz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan. Dan berhusnudzon, mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu, maka belum Allah karunia anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik? Bisa sedih jika keluarga dekat tanya walaupun tidak selalu sedih, karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho, seperti ya sudahlah, ini memang belum waktunya. Mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya Ustaz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu ridho, dan tolong doanya Ustaz agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah sehingga dikaruniai anak yang solehah di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz. Ya hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi kembali ke materi kita itu dulu deh. Kita harus kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah menikah dengan laki-laki yang terbaik secara agama yang bisa dia dapatkan, lalu dia berusaha dan seterusnya tapi belum dikaruniai. Coba lihat dari keinginan dia. Oh, aku pengen punya anak. Oke, kita lihat apa yang Allah ridhoi. Oh, belum dikasih anak. Maka kita harus menomorsatukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dibanding cinta kita. Itu yang membuat hidup kita berkah. Ketika kita mungkin lost control sehingga yang kita inginkan mendominasi, disitulah saatnya kita sakit hati, gitu, nyesek kan. Ketika mendominasi adalah keinginan kita punya anak, lalu negatif, garis satu. Itu yang membuat kita tuh lemes, terus ditanya gitu loh. Jadi pertama adalah bagaimana kita harus menomorsatukan yang dicintai oleh Allah, yang Allah lihat yang terbaik. Nah, ketika kita udah berusaha tapi belum dikasih, maka itu yang terbaik, itu yang Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, Allah akan kasih keridhoan, dia akan dapat ridho Allah. Jadi Allah tuh mencintai kalau kita ridho terhadap apa yang terjadi. Allah cinta tuh. Maka kita daripada ngotot yang kita inginkan, lebih baik kita fokus ridho terhadap apa yang terjadi. Nanti Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua dimudahkan. Itu poin. Salah satu guru saya, hafizahullah ta'ala, bercerita bahwa ada pasangan suami istri datang ke seorang ulama karena mereka udah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya ulama ini memberikan nasihat, tetap berusaha, tapi jangan ngotot dan menomorsatukan apa yang kita inginkan. Berusahalah tapi tetap dengan mental dan spirit yang terbaik, itu pilihan dari Allah. Dan kalau Allah nggak kasih, maka itu yang terbaik. Kalau Allah kasih, itu pun yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Emangnya bisa dipastikan kalau kita punya anak itu anaknya pasti jadi anak yang soleh atau solehah? Belum tentu kan. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang kita baca setiap pekan, setiap Jumat. Diingatkan itu oleh ulama. Silakan berusaha, tapi yakinlah yang Allah pilih itu yang terbaik. Dan anak itu ujian, kata beliau. Belum tentu kita bisa ngadepinnya. Allah yang maha tahu. Selesai itu. Tapi pasangan suami istri ini tetap ngotot, jemaah. Ngotot berikhtiar dan ngotot mengedepankan keinginan mereka dibanding mengedepankan iman kepada takdir Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya, lalu ridho dengan apapun yang Allah pilih. Enggak, ini bukan ridho, ini ngotot harus punya anak. Hadirin yang Allah muliakan, qadar Allah kasih anak, hadirin, dikasih anak, oh senang banget, dan merasa pola mereka ini udah benar karena dapat kan. Manusia kan suka gitu kan, parameternya keberhasilan duniawi gitu, dapat anak, dapat benar kan. Emang kita harus pantang mundur dan ngotot mengedepankan yang diinginkan, bukan cari ridha Allah. Jadi pure
keinginan manusia punya keturunan itu aja, nggak ada kaitannya dengan ridho Allah, dan mereka dapat itu. Lalu setelah dapat, mereka berusaha buktikan, mereka berusaha didik anak mereka dengan benar. Dididik anaknya bukan dicuekin, dididik. Pendidikan terbaik dikasih, termasuk pendidikan agama, didik agama. Hadirin, begitu anaknya dewasa, durhaka anaknya, durhaka, sampai pada titik bukan hanya mencaci maki orang tua, mukul orang tua. Naudzubillah, mukul. Hadirin, itu orang tua mana yang nggak sakit hati? Hadirin, dipukul sama anaknya. Jadi durhaka sampai tingkat itu, bukan durhaka kabur dari rumah lagi. Durhaka kan bertingkat-tingkat, bukan diem aja ngeyel gitu. Ini mukul. Naudzubillah, naudzubillah. Dan yang semakin membuat orang tuanya terpukul, secara teknis mereka sudah kasih yang terbaik, dididik, diajarkan agama. Akhirnya sampai satu titik mereka sadar bahwa betul memang secara teknis mereka sudah berikan yang terbaik secara teknis, tapi secara hati ini semua dimulai dari mengedepankan ambisi pribadi, nafsu pribadi tentang anak dibanding cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pasangan ini datang ke ulama yang sama dan mengatakan, benar apa yang engkau dan antum sampaikan. Kita baru ngerti, benar. Ya Allah, selama puluhan tahun, mungkin anakku udah 20-an tahun waktu itu, atau mau masuk usia 20-an, kita tuh terbuai dengan ini. Benar ternyata. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, ini nggak main, ini sunnatullah jamaah. Sunnatullah, ini pola Allah dari dulu. Coba kita buka lagi Al-Fatah ayat 23. Sunnatullah allati qad khalat min qablu. Ini pattern, pola yang telah berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Orang yang tidak menomorsatukan cinta kepada Allah dan apa yang Allah cintai, berantakan jamaah. Walaupun secara teknis mungkin bagus, mungkin benar, tapi motif tuh nggak bisa bohong. Dan Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat yang sering kali kita sampaikan, hadirin yang Allah muliakan. Allah itu tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19. Sering kita ulang-ulang ayat ini, hadirin. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Teknis boleh bagus, teknis boleh perfect, tapi ketika hati kita menomorduakan Allah, hati kita menomorduakan yang dicintai oleh Allah, dan menomorsatukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nafsu kita, Allah tahu. Dan hasilnya kalau buat sulit, ribet, jelimet,